Perkenalkan, nama saya adalah Widada dan saya adalah seorang backend developer. Pada kursus kali ini kita akan belajar mengenai salah satu teknologi yang di open source-kan oleh Facebook, yaitu adalah GraphQL. Kita akan belajar mengenai apa itu GraphQL, bagaimana ia bekerja, dan tentunya kita akan membuat proyek sederhana agar pemahaman teman-teman di sini lebih bagus. Nah, oke, tunggu apa lagi? Saya tunggu kalian di kelas. Selamat datang di kelas pengenalan dasar tentang GraphQL. Nah, oke, perkenalkan, nama saya adalah Widada dan pekerjaan saya adalah backend developer. Saya sudah menjadi backend developer kurang lebih 5 tahun dan kalian bisa follow IG saya di @juaracoding kalau kalian punya pertanyaan sekitar programming, terutama tentang backend, kalian bisa tanya di @juaracoding. Kemudian dengan mengikuti kelas ini kalian akan mempelajari yang pertama apa itu GraphQL. Jadi kita akan mempelajari ya apa itu GraphQL, kemudian cara kerjanya. Lalu nomor 2 kalian akan belajar menggunakan Apollo Server. Apollo Server ini adalah library yang digunakan untuk membuat GraphQL-nya ya. Kemudian yang ketiga tes GraphQL menggunakan Apollo Studio, kemudian GraphQL Playground, dan yang terakhir Postman. Nah, yang terakhir membuat project sederhana ya, CRUD, menggunakan GraphQL, Node.js, dan MongoDB. Syarat untuk mengikuti kursus kali ini adalah kalian itu tahu tentang dasar dari Node.js. Nggak perlu terlalu dalam, tapi kalian tahu dasarnya. Kemudian yang nomor 2, kalian tahu basic MongoDB. Ini juga nggak harus terlalu dalam, cukup tahu aja cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga, kalian tahu apa itu API. Nah, untuk syarat mengikuti atau menjalankan course-nya, pertama di laptop kalian sudah menginstal Node.js minimal version 14, kemudian yang kedua kalian sudah menginstal MongoDB ya, dan yang terakhir di laptop kalian sudah ada Postman. Kalau belum ada silakan download dan install terlebih dahulu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan dan requirement yang harus kalian penuhi untuk mengikuti kursus kali ini. Nah, oke, sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan sedikit perkenalan dengan apa itu GraphQL. Jadi GraphQL adalah query language untuk API. Maksudnya adalah, kan biasanya kalau query language itu digunakan ke database ya untuk mendapatkan data atau menampilkan data. Nah, bedanya si GraphQL ini dia digunakan untuk API. Jadi kita bisa membuat query di API, tepatnya di body-nya, untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai skema data yang isinya itu name, tagline, kemudian contributors. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan data yang teman-teman ingin dapatkan saja seperti itu. Contohnya di sini tagline ya, dan di sini respon dari API-nya nanti akan menampilkan data tagline saja. Kalau di sini ingin menampilkan data name, tinggal ditambahkan di bawahnya aja, nanti otomatis respon API-nya akan menampilkan data name juga. Kemudian kelebihan dari GraphQL ini yang pertama adalah ia adalah standar API baru yang lebih efisien, powerful, dan fleksibel sebagai alternatif dari REST API. Kemudian yang kedua, dia deklaratif data fetching. Deklaratif data fetching itu maksudnya seperti ini tadi ya. Jadi emang data apa aja yang ingin ditampilkan itu benar-benar kita bisa deskripsikan. Kemudian yang ketiga adalah single endpoint. Jadi kalau kalian membuat REST API biasanya kan endpoint-nya itu ada banyak ya. Katakan ada API user, API products, API macam-macam lah. Nah, kalau di GraphQL ini teman-teman cukup menggunakan satu endpoint saja. Baik nanti teman-teman ingin menampilkan data, mengubah data, mendelete data, semuanya ya di API single endpoint ini ya. Nanti kita akan coba praktek biar teman-teman lebih paham. Kemudian yang keempat, dia dibuat dan di open source-kan oleh Facebook. Jadi emang nggak ecek-ecek ya, karena Facebook ini perusahaan yang besar, kemudian dia mengopen source-kan salah satu teknologinya, yaitu GraphQL. Jadi kalau teman-teman di sini pengen belajar GraphQL itu bakal nggak rugi ya, karena bakal dipakai banget gitu. Bahkan beberapa perusahaan besar di Indonesia juga sudah menerapkan GraphQL ini. Dan kalau di dunia,
banyak banget yang sudah mengimplementasikannya, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti Airbnb ini, kemudian Coursera, lalu banyaklah, teman-teman nanti tinggal cek aja. Nah, oke, di sini untuk link yang bisa teman-teman pelajari ada GraphQL.org, kemudian How to GraphQL. Kalau saya sih belajarnya dulu dari sini ya, How to GraphQL. Kalau dicek linknya seperti ini ya, ini adalah official linknya. Teman-teman bisa belajar dasar-dasarnya di sini atau bisa menggunakan ini, How to GraphQL. Jadi di sini lengkap banget ya. Misalkan teman-teman ingin belajar dari sisi kliennya aja, nah ini juga ada. Kemudian kalau ingin belajar dari ini server, dari sisi server aja, ini juga bisa seperti itu. Nah, oke. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman di sini mempunyai pertanyaan, silakan coba tanya di Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan coba jawab. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan ya cara pemanggilan data di REST API dan GraphQL. Nah, pertama katakanlah di sini ada sebuah tampilan website ya, yang isinya itu profile, kemudian di dalam profile itu terdapat beberapa produk yang berkaitan dengan si profile John Doe ini. Nah, oke. Kalau di REST API, tampilan itu tadi akan memuat dua API ya. Yang pertama adalah ini API users, kemudian yang kedua adalah API products. Jadi kita akan dua kali panggil API ini, jadi memanggil API users untuk mendapatkan data profile, kemudian mengambil data products yang berkaitan dengan ID user ini untuk menampilkan produknya si John Doe ini ya. Oke. Nah, dari klien dia akan memanggil ke server dua kali ya. Pertama dia digunakan untuk mendapatkan data users seperti ini. Kemudian yang kedua dia akan memanggil lagi untuk mendapatkan data produknya si user John Doe itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bedanya dengan menggunakan GraphQL adalah katakan ini klien ya. Kemudian ini ada server yang isinya itu sudah tersetup GraphQL-nya. Klien ini langsung memanggil ya dengan menggunakan seperti ini untuk bodinya. Sudah deklaratif banget ya, dia ingin menampilkan user dengan ID 1, kemudian dia ingin menampilkan ID, name, lalu dia juga ingin menampilkan products, isinya ID, name, price. Nah, ketika dia request post ke sini, maka si GraphQL dia akan memberikan respon yang langsung seperti ini ya. Jadi emang untuk pemanggilannya itu lebih efisien ya, karena data-data yang kita panggil itu emang benar-benar yang kita butuhkan aja, dan otomatis performanya itu juga lebih cepat gitu. Soalnya kalau kita memanggil ke backend, kalau data yang diambil atau responnya didapatkan itu besar, otomatis respon time-nya itu juga lebih lama seperti itu dibandingkan dengan responnya itu yang kecil dan data-data yang dibutuhkan saja. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk model pemanggilan dari REST API versus GraphQL. Kalau teman-teman di sini mempunyai pertanyaan seputar ini, silakan chat di Instagram saya. Insya Allah nanti akan coba saya jawab. Nah, oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba perkenalan dengan salah satu library ini ya, library GraphQL yang bisa kita gunakan. Sebenarnya nggak cuma Apollo gitu, ada library lain seperti Prisma, tapi saya lebih condong menggunakan Apollo ini karena banyak yang sudah menggunakan ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat, di sini ada Netflix, kemudian PayPal, Walmart, banyaklah. Jadi emang perusahaan besar sudah menggunakan si Apollo ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan memulai untuk proses coding ya, yang mana kita akan memulai membuat project kita
dan membuat GraphQL pertama kita. Nah, oke, langsung aja. Di sini saya sudah berada di terminal. Langkah pertama yang perlu kita buat, kita akan membuat folder projectnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan CLI yang seperti saya gunakan, atau bisa juga menggunakan GUI ya, standar seperti membuat folder seperti itu. Langsung aja, kita beri nama belajar GQL atau GraphQL ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke, langkah pertama kita buat package.json-nya terlebih dahulu. Caranya simple ya. npm init, kemudian kita kasih parameter -y seperti ini. Jadi ini nanti langsung otomatis ke create ya. Saya enter. Nah, untuk package.json-nya dia sudah terbuat seperti ini bentuknya. Langkah selanjutnya kita perlu menginstal library yang kita perlukan. Apa aja? Karena kita menggunakan MongoDB, di sini saya menggunakan Mongoose ya untuk ORM-nya. Kemudian karena kita pengen membuat GraphQL, otomatis kita juga harus menginstal GraphQL-nya ya. Dan tentunya di sini karena kita menggunakan Apollo, maka kita harus menginstal Apollo Server. Untuk bagian Apollo kliennya nanti akan dijelaskan pada bagian front end, pada mentor Ian ya nanti ya. Oke, langsung aja npm install. Yang pertama adalah GraphQL ya, GL. Yang kedua adalah Apollo Server. Dan yang terakhir adalah Mongoose. Save. Seperti ini, saya enter. Nah, ini kita tunggu aja prosesnya sampai dia selesai. Nah, untuk proses instalasi library-nya dia sudah selesai ya. Dan sekarang kita tinggal buka aja folder ini menggunakan editor favorit kalian. Kalau di sini saya menggunakan Visual Studio Code, dan sekarang kita tinggal membuat file-file atau folder yang kita butuhkan untuk menjalankan project ini. Pertama, di sini saya membuat file index.js seperti ini. File ini nanti akan saya gunakan untuk melisten atau meng-start Apollo server saya. Kemudian yang kedua, di sini saya membuat satu file lagi ya, yang bernama schema.js. Oke, untuk skema ini nanti akan saya gunakan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan skema-skema GraphQL kita. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat file yang bernama resolvers.js. Nah, resolvers ini digunakan untuk menghandle request yang datang. Gampangnya, kalau kalian sering menggunakan framework, ini tuh bisa kita sebut sebagai controllernya ya. Jadi semuanya dihandle di sini nanti. Atau teman-teman bisa baca di dokumentasinya yang ada di sini. Nah, dia menjelaskan bagaimana resolvers itu bekerja dan penjelasan dari resolvers itu sendiri. Yang kedua, di sini saya akan membuat sebuah folder yang bernama models. Di dalam folder ini kita akan membuat ini ya, model dari MongoDB kita, book. Jadi nanti kita CRUD-nya tentang buku ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk definisi dari modelnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengkonekkan project kita dengan MongoDB. Pastikan untuk MongoDB di kalian sudah aktif atau sudah nyala ya, jadi nanti nggak ada error connection. Di sini teman-teman silakan buka untuk book.js-nya, dan sekarang kita tinggal deskripsikan bentuk dari model book.js ini. Pertama, kita panggil terlebih dahulu untuk Mongoose-nya. Require, oke. Lalu Mongoose. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal definisikan untuk skema dari model book ini. Book, skema, lalu new Mongoose dot skema. S-nya besar ya, jangan lupa nanti ada yang typo. Lalu kurung buka, titik koma, dan di dalamnya kurung kurawal. Nah, seperti ini.
Pertama, di sini saya membutuhkan data title, dia string. Kemudian yang kedua, author, dia string juga ya. Dan yang ketiga adalah description. Dia juga string. Oke, yang keempat adalah release year. Here seperti ini. Tipenya adalah number. Dan yang terakhir adalah genre ya. Sudah pasti ini string. Seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal meload untuk model skemanya ini ya. Caranya simple banget, const book, kemudian mongoose dot model book, lalu kita tinggal panggil book skema ini. Oke, nah seperti ini ya, jadi simple banget. Kemudian kita tinggal export book. Nah, sudah. Kemudian teman-teman silahkan arahkan ke index.js di sini. Oke, pertama kita panggil library-nya terlebih dahulu, mongoose. Ini kemudian require mongoose. Nah, di sini kita tinggal buat connection-nya. Connection to MongoDB. Mongoose dot connect MongoDB. Ini URL-nya ya. Nah, di sini kan saya masih di localhost ya. Lalu untuk port default-nya MongoDB itu 27017. Seperti ini. Lalu slash nama database-nya. Di sini saya beri nama BWA GGL seperti ini atau GraphQL biar lengkap. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasang beberapa parameter lagi. Nah, untuk beberapa parameter yang dibutuhkan agar si Mongoose-nya ini tuh bekerja dengan baik, teman-teman silakan cek aja di ini ya, di dokumentasinya. Nah, silakan copy untuk parameter yang ada di sini. Ini akan saya copy. Untuk lebih detailnya, teman-teman silakan baca di dokumentasi saja ya, karena saya nggak ingin terlalu membahas terlalu dalam tentang Mongoose. Jadi saya ingin lebih fokus kepada GraphQL-nya. Lalu di sini saya menambahkan satu parameter lagi yang bernama use, find, and modify. Ini true. Nah, parameter ini digunakan agar kita bisa menggunakan function find and update. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya untuk membuat connection ke database menggunakan Mongoose. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita ingin menjalankan dan membuat GraphQL pertama kita. Pertama, teman-teman silakan panggil untuk Apollo servernya. Apollo server seperti ini, kemudian require Apollo server. Nah, oke. Kemudian kita panggil skemanya dan resolvers-nya. Di sini saya akan membuat variabel dengan nama typedef. Seperti ini. Nah, dia merequire file dari skema ini. Oke. Skema. Oke. Selanjutnya resolvers-nya. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel dengan nama server. Nah, kita initiate untuk Apollo servernya di sini. New Apollo server.
Nah, isi dari parameternya di sini adalah type devs dan resolvers. Setelah kita menginitiate upload servernya, langkah terakhir kita tinggal melisten server tersebut. Seperti ini. Kemudian then, oke, di sini saya ambil untuk URL-nya. Lalu kita konsol aja ya. Server ready add ini URL-nya. Nah, oke. Titik koma. Bebas ya, mau pakai titik koma atau enggak. Setelah kita menginitiate untuk upload servernya dan kita juga sudah memasukkan type devs-nya ini atau skemanya ini dan juga resolvers-nya. Nah, sekarang kita buat untuk skema pertama kita. Di sini teman-teman silakan panggil terlebih dahulu untuk function yang digunakan untuk membuat skema atau type devs di GraphQL menggunakan Apollo ini. Namanya adalah GQL, kemudian sama dengan require Apollo server. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman silakan buat untuk variabel yang pertama type devs namanya atau bebas ya. Kemudian kita panggil GQL-nya di sini, GQL, lalu backtick seperti ini. Bukan petik satu ya, ingat. Lalu kita enter aja. Seperti ini, saya tab. Di sini saya akan membuat object type book ya, yang isinya seperti ini, type, lalu book. Untuk pengertian lebih lanjut tentang object type, teman-teman silakan buka dokumentasi dari GraphQL, buka di graphql.org/learn/schema, lalu buka di sini dan pilih di object type and fields. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah skema yang bakal sering banget kita pakai ya, karena skema atau object type ini nanti digunakan untuk mendefinisikan struktur data kita. Jadi contohnya kalau di sini kan buku ya. Jadi struktur data atau field dari buku itu apa aja gitu, atau book itu apa aja. Nah, pertama kan karena kita menggunakan MongoDB, ID-nya itu seperti ini, ID. Lalu dia adalah ID. Kemudian kalau dikasih tanda seru seperti ini, berarti nanti dia itu required ya, atau harus ada isinya. Jadi misalkan nanti kalau nggak ada isinya, saat kita mengasih respon ternyata nol gitu, maka dia akan memberikan error. Lalu title ya, dia string, dia juga mandatory ya, harus ada isinya. Kemudian author, dia juga string. Jadi misalkan kita ke depan kok ngasihnya tiba-tiba kok tipe datanya beda, katakanlah integer atau apa, nanti si GraphQL otomatis akan memberikan error kalau tipe datanya itu nggak sesuai. Kemudian description, dia juga string. Nah, kalau seperti ini dia jadi optional ya. Jadi misalkan nanti ke depannya kita kasih null, dia nggak bakal error. Lalu release here ya, seperti ini, dia integer. Nah, untuk ini ya, list dari scalar type-nya atau tipe datanya itu seperti ini. Nah nih, ada integer, float, string, boolean, isinya true sama false, lalu ID seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa custom untuk type-nya ya. Contohnya di sini ada enum types. Jadi misalkan tipe datanya itu pengen enum gitu, nanti bisa didefinisikan seperti ini, lalu tinggal dipanggil di sini. Lalu yang terakhir adalah genre string. Nah, dia juga harus diisi seperti ini. Saya save. Nah, kita sudah membuat object type dengan nama book. Lalu langkah selanjutnya kita harus membuat type query. Type query. Nah,
Kalau tab query ini digunakan untuk menampilkan data ya. Kalau kalian ingin mengubah data, mengedit data, atau mendelete data, kalian bisa menggunakan type mutation. Nah, di sini untuk query-nya, pertama saya ingin mendapatkan semua list buku yang ada di database. Get all books, seperti ini. Lalu dia adalah array ya, jadi nanti isinya itu banyak. Nah, di dalamnya di sini ada book ini. Dan dia harus ada isinya ya. Jadi kita nggak boleh ngasih return 0 gitu. Nah, oke. Jadi pokoknya nanti return dari get all books ini adalah array yang isinya adalah buku-buku yang ada di database. Nah, ini sudah. Selanjutnya, setelah kita membuat skemanya, langkah selanjutnya kita tinggal definisikan untuk resolvers-nya yang ada di sini. Nah, resolvers ini digunakan untuk menghandle request yang datang ya. Kalau skema kan dia untuk mendefinisikan struktur datanya atau data yang mau dikirim atau diterima itu bentuknya mau seperti apa. Pertama di sini saya panggil untuk ini ya, book modelnya yang ada di sini. Require, kemudian titik 2 models slash book. Nah, saya save. Kemudian di sini langsung saya ekspor aja untuk function-functionnya. Export, lalu seperti ini. Nah, di sini untuk resolvers-nya, karena kita di sini membuat tab-nya itu query, maka kita buat key query di sini. Seperti ini. Titik 2 kurung kurawal, saya enter. Nanti kalau misalkan di sini teman-teman membuat mutation, ya berarti nanti di sini kita juga perlu membuat mutation seperti ini. Cuman itu ntar aja ya, karena kan di sini kita masih fokus pada query. Saya save. Nah, oke. Untuk query-nya silakan samakan dengan yang ada di skema. Di sini kan dia get all books ya. Berarti untuk query-nya harus disamakan. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, oke. Lalu kita return function seperti biasa ya. Di sini saya akan menggunakan async. Lalu our function ini bisa langsung seperti ini ya. Jadi kayak kita return misalkan datanya apa gitu. Cuman di sini saya menggunakan short aja ya, short function. Await, kemudian book model dot find. Nah, jadi cuma seperti ini. Ketika kita mengakses query get all books, maka dia akan diarahkan ke resolvers get all books ini, yang isinya dia mencari semua buku yang ada di database. Di sini langkah selanjutnya kita tinggal men-start untuk servernya agar kita bisa mengecek apakah codingan kita yang banyak ini tuh bekerja atau enggak ya. Di sini saya akan menggunakan terminal dari Visual Studio Code, atau teman-teman juga bisa menggunakan terminal yang lain ya. Nah, oke. Cara men-startnya simple banget, bisa menggunakan Node atau Nodemon ya. Index.js, saya enter. Nah, di sini dia ada error ya. Type devs must be content only string, document, schema, or function. Ini akan saya berhentikan terlebih dahulu. Oke. Lalu kita cek untuk skemanya. Dan benar ya, karena kita belum mengekspor type devs-nya ini. Jadi pas di index ini dia kan manggil type devs ya. Jadi dia nggak dapat apa-apa gitu. Karena di sini kita belum mengekspornya. Modul dot export type dev seperti ini, titik koma. Nah, saya save. Lalu teman-teman silakan jalankan lagi. Nah, dia sudah berjalan. Sekarang kita bisa mengetesnya menggunakan Apollo Studio atau juga bisa menggunakan Postman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan Apollo Studio. Teman-teman silakan buka di browser, lalu ketikkan localhost 4000
kemudian slash GraphQL. Saya enter. Nah, di sini sudah ada tampilan ready to explore your graph. Teman-teman silahkan klik ini ya, query your server. Saya klik. Nah, kita akan diarahkan ke studio.apollo.graphql.com. Di sini teman-teman bisa langsung mengetes untuk query yang telah kalian buat tadi. Nah, di sisi kiri di sini ada ini ya, root types namanya query. Ini kita klik dan di sini ada query yang bernama get all books. Kalau kita klik, maka di sini ada field-field yang bisa kita gunakan ya. Ini akan saya coba tambahkan, ini juga saya tambahkan. Nah, dia ada di sini ya. Seperti ini. Lalu untuk menjalankannya, teman-teman silakan klik example query. Ini kita klik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini datanya kosong ya, karena emang di database kita belum ada data apapun. Nanti kita akan menambahkannya dengan membuat mutation. Teman-teman juga bisa login di sini ya untuk Studio Apollo GraphQL-nya. Cuman di sini saya nggak login. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk mengetes dan membuat query di GraphQL. Pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat mutation yang digunakan untuk menambah data ke database. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita ingin membuat mutation yang digunakan untuk meng-create data ke database. Teman-teman silakan buka kembali untuk editor kalian, lalu di sini kita buat satu tab lagi yang bernama mutation. Oke. Nah, di sini untuk nama mutation pertama yang akan kita buat adalah create book ya. Nah, seperti ini. Lalu kurung buka. Nah, di dalam kurung ini kita bisa menulis arguments atau parameter yang akan kita lempar ke resolvers yang ada di sini. Untuk parameternya atau argumennya, di sini kita akan copy dari sini ya, book yang ada di sini. Saya akan copy, lalu saya paste di sini. Nah, jadi saat kita memanggil create book mutation ini, data yang harus dikirimkan adalah title, author, description, tapi ini optional ya. Lalu release year dan genre. Kemudian setelah kita membuat mutation create book ini, kita juga harus membuat return-nya atau respon yang diberikan. Titik 2 seperti ini. Nah, di sini saya akan mereturn objek yang telah di-create dari database ya, yang mana objek tersebut adalah objek book. Nah, karena bentuk strukturnya itu sama, kita bisa menggunakan objek type book yang ada di sini. Ini kita copy aja. Saya copy, saya paste di sini, dan kita kasih tanda seru seperti ini yang artinya datanya itu atau responnya itu harus dilempar ke depan ya. Saya save. Nah, setelah kita membuat mutationnya, langkah kedua kita tinggal membuat resolversnya di sini. Ini saya koma. Nah, lalu mutation titik 2 kurung kurawal, saya enter. Nah, di sini kita tinggal membuat handlernya dari ini ya, create book ini. Ini akan saya copy, lalu saya paste di sini. Titik 2 asing kurung kurawal. Nah, oke. Untuk parameter dari resolvers dia ada 4 ya. Untuk mengetahui lebih detailnya, teman-teman silahkan buka di dokumentasinya di Apollo servers. Kemudian search di doc-nya resolver ya. Kalau sudah ketemu, teman-teman silahkan arahkan ke resolver argumen yang ada di sini. Nah, di sini ada 4, parent, arguments, context, dan info. Nah, teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri ya. Kalau parent ini dia digunakan untuk mendapatkan value atau argumen dari previous resolvers-nya. Kemudian untuk mendapatkan argumen atau parameter yang ada di sini, ini kita bisa menggunakan argumen sini. Langsung aja di sini. Oke, untuk parameter yang pertama kita tidak akan menggunakannya, jadi kita isi asal-asalan aja. Parent seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan underscore ya, karena kita nggak akan menggunakan parameter yang pertama tersebut. Kemudian koma,
lalu arguments seperti ini. Selanjutnya kita tinggal panggil ini book model ini. Saya akan membuat sebuah konstan variabel di sini bernama book. Lalu saya akan menginisialisasi book model ini. Book model kurung tutup. Oke. Nah, untuk argumen yang ada di sini saya akan langsung lempar ke book model ini karena isi field dan datanya itu sama persis ya, dan sudah dipastikan menggunakan skema yang ada di sini. Nah, saya save. Kemudian setelah kita menginisialisasi, kita tinggal meng-save book ini, book.save seperti ini. Setelah tersimpan, kita tinggal mereturnnya saja. Book. Saya save. Nah, jadi cuma seperti ini ya. Sekarang teman-teman kembali ke Apollo Studio. Ini kita back. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, untuk root types-nya sudah ada mutation ya. Ini akan saya hapus untuk yang query yang ini. Coba klik di sini, dia otomatis hilang. Nah, kemudian kita bisa ketik manual aja di sini ya. Mutation. Kemudian seperti ini. Lalu create book. Nah, oke. Nah, untuk argumennya silakan teman-teman isi di kurung ini ya, yang ada di sini. Saya enter aja. Pertama kan title ya, title. Kita isi titlenya buku terlaris. Kemudian author, katakan nama saya ya. Ini bebas ya. Lalu release year, genre, horror. Nah, sudah seperti ini. Kemudian untuk returnnya yang ada di sini, kita ingin mereturn data apa gitu ya, yang telah tercreate dari database. Katakan kita ingin mereturn title, lalu author saja. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat kita merun mutation ini, setelah datanya tercreate, maka dia akan memberikan respon title dan author. Ini akan coba saya create ya. Nah, sudah. Kalau kita cek di database, nah di database BWA GraphQL, kemudian ini kita double klik aja, collectionnya, kemudian books. Nah, di sini sudah ada data yang sudah tercreate. Oke, sama ya. Nah, di sini sekarang kita coba salahkan untuk datanya ya, apa yang akan terjadi. Di sini untuk release year-nya saya buat jadi string seperti ini. Nah, maka dia akan muncul error seperti ini ya. Integer cannot represent non-integer value. Nah, jadi dia juga sudah otomatis tervalidasi ya datanya. Jadi kita tidak perlu membuat validasi lagi. Kurang lebih seperti itu enaknya ya. Nah, sekarang saya coba untuk membuat buku yang lain. Nah, dan di sini saya coba untuk mereturn semua field yang tersedia di sini. Kemudian genre, oke. Kemudian ID. Saya run. Nah, tampilannya menjadi seperti ini ya. Jadi emang simple banget dan dinamis ya. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk query yang ini tadi.
Oke, ini akan coba saya hapus. Kemudian kita masuk ke sini. Kita coba masukkan semuanya ya. Nah, datanya sudah muncul semuanya di sini. Untuk query dari get all books, dan mutasinya tadi juga sudah jalan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman di sini masih bingung dengan penjelasan saya, silakan chat saya di Instagram di @juaracoding. Insya Allah nanti akan saya jawab. Nah, sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat mutation yang digunakan untuk mengupdate data ke database. Nah, untuk nama mutationnya silakan teman-teman buka di skema. Lalu kita buat ini ya, mutation lagi yang bernama update book. Nah, oke. Lalu kurung buka dan tutup. Saya enter di sini. Nah, untuk datanya saya akan copy dari create book yang ada di sini. Saya copy, saya paste di sini. Lalu kita juga perlu ID ya. Kemudian dia tipenya ID dan dia harus diisi. Oke, kemudian untuk argumen title, author, dan lain-lainnya kita set menjadi optional ya. Kan bisa saja ya dia cuma mengedit author atau description-nya saja. Jadi nggak perlu mengupdate semua data. Ini akan saya hapus. Nah, oke. Kemudian di sini kita juga mereturn type object dari book ya. Nah, seperti ini. Ini akan saya save. Lalu kita tinggal buat resolvers-nya saja di sini. Saya koma. Lalu update book asing. Oke. Kita tidak akan pakai argumen yang pertama, lalu kita akan panggil argumensnya. Saya save. Kemudian di sini kita tinggal mencari booknya terlebih dahulu di database. Await book model. Lalu find by ID and update. Jadi kita akan menemukan ID-nya, kemudian kita akan mengupdate datanya ya. Nah, oke. Lalu pertama untuk argumen find by ID and update ini adalah ID-nya. Nah, cara manggil datanya itu gimana dari argumen sini? Sebenarnya argumen sini itu isinya sudah objek ya. Nah, seperti ini, ID. Saya koma. Lalu kita lempar semua data argumen ke parameter kedua. Jadi pertama kita temukan ID-nya terlebih dahulu, lalu ketika sudah ditemukan, kita update datanya. Koma. Kemudian di sini ada parameter tambahan ya. New, true. Nah, parameter ini digunakan untuk mengembalikan data dari database setelah data tersebut diupdate. Jadi emang data terbaru ya. Oke. Untuk lebih detailnya silakan teman-teman buka di dokumentasinya Mongoose. Lalu URL-nya seperti ini ya. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Oke. Selanjutnya kita langsung aja return book seperti ini. Oke, sudah. Sekarang di sini saya ingin menggunakan Postman ya untuk mengeditnya. Jadi nggak menggunakan Apollo Studio lagi. Nah, kita coba menggunakan tools yang lain. Dia post. Kemudian URL-nya adalah localhost. Portnya adalah 4000. GraphQL seperti ini. Kemudian klik di body, pilih GraphQL. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman silakan membuat query-nya di sini. Mutation. Nah, untuk nama mutasinya adalah tadi update book ya.
update book seperti ini, kurung buka, kurung kurawal buka, dan tutup. Nah, sekarang kita isi data-data argumennya yang ada di sini. Pertama adalah ID terlebih dahulu ya. Nah, untuk ID, teman-teman silakan copy yang ada di sini. Saya akan copy ID yang ini. Oke. Nah, kemudian silakan edit field atau data yang teman-teman ingin update. Katakan ini ya, title. Saya akan ubah menjadi ini cuman testing seperti ini, lalu kita return ID dan title di sini. Nah, oke. Sekarang kita send. Nah, datanya sudah berubah. Kalau kita cek di get all book-nya di sini, saya pause, ini akan saya copy, body, kemudian GraphQL, kita copy aja ini ya, saya copy, saya paste di sini, saya send. Nah, datanya dia sudah berubah menjadi seperti ini. Ini cuman testing. Jadi untuk mutation update-nya sudah berjalan dengan lancar ya. Sekarang di sini akan saya coba update data yang lain. Description, katakan description buku mahal seperti ini. Description-nya juga saya akan keluarkan. Nah, dia sudah berubah. Kita cek di sini. Dia juga sudah berubah. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan mutation update di GraphQL ini. Pada video selanjutnya kita akan coba untuk membuat mutation delete ya. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah mutation terakhir, yaitu mutation yang digunakan untuk menghapus buku. Nah, di sini teman-teman silakan buka schema.js. Lalu kita buat untuk skema atau tab devs-nya. Nah, oke, di sini saya akan beri nama delete book. Lalu isinya adalah argumennya ID ya. Seperti ini. Dia nggak boleh kosong. Kemudian dia mereturn boolean seperti ini. Jadi simpel banget ya, kita tinggal memberikan data ID, lalu nanti dia akan mereturn boolean true or false seperti itu. Jadi kita tidak mereturn type object book lagi ya, karena data tersebut itu kan sudah ke delete ya. Jadi kita nggak bisa mereturn object book lagi. Kemudian teman-teman silahkan pergi ke resolvers dan kita buat untuk resolvers-nya. Ini saya copy, saya paste di sini. Asing, kurung buka, kurung tutup. Kemudian arguments. Nah, oke. Lalu di sini kita akan mencari ID dari buku tersebut ya. Await. Kemudian book model. Find by ID and remove. Parameternya cuma satu, ID saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ngecek if jika sukses, kita akan langsung return true. Kalau gagal, kita return false. Jadi simpel banget, cuman seperti ini ya. Sekarang kita akan mengetes di Postman. Saya akan copy ini. Saya paste di sini, dia metodenya adalah post, body, kemudian GraphQL, mutation, delete, book, kemudian di sini ID ya.
ID-nya saya akan copy dari sini. Nah, oke. Cukup seperti ini kita send. Nah, dia returnnya true, berarti sudah ke delete ya. Kita cek lagi di get all books yang ada di sini, saya send. Nah, datanya sudah terhapus dari database. Jadi simple banget untuk membuat mutation delete book ini. Kita review sekali lagi ya. Jadi di sini dia find, kemudian di remove. Kalau sudah ketemu ID-nya, dia di remove. Lalu kita cek apakah delete-nya itu berhasil atau enggak. Kalau berhasil kita return true, kalau gagal kita false. Lalu untuk skemanya di sini dia cuma menerima argumen ID, tipenya ID ya, dan nggak boleh kosong. Kemudian dia cuma mereturn boolean, true atau false seperti itu. Nah, oke, kita sudah membuat semua mutationnya. Sekarang pada video selanjutnya kita akan membuat query yang terakhir yang digunakan untuk mendapatkan book dengan ID tertentu. Nah, oke, sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membuat query yang digunakan untuk mendapatkan book dengan ID tertentu. Teman-teman silahkan arahkan editor kalian ke schema.js, lalu di bagian type query. Nah, di sini. Oke, lalu kita buat get book seperti ini, kurung buka dan kurung tutup. Nah, untuk parameternya kita cukup isi dengan ID seperti ini. Lalu ID. Oke. Dan kita return book seperti ini. Oke, saya save. Jadi dia cuma mereturn satu objek aja ya. Kalau ini kan dia bentuknya array. Ini array of object ya tadi ya. Jadi dia mereturn banyak book seperti itu. Nah, kalau ini dia mereturn cuma satu objek saja, objek book. Sekarang kalau sudah, teman-teman silakan buka di resolvers.js yang ada di sini dan kita tambahkan untuk resolvers di query-nya ini. Oke, get book async, lalu arrow function await book model find by ID. Oops. Nah, seperti ini. Dan kita tinggal panggil aja ID-nya. Underscore ID ya tadi. Nah, kita save. Sekarang langkah terakhir kita tinggal mengetes menggunakan Postman. Saya new. Kemudian saya copy ini. Untuk metodenya dia post terus ya. Body, kemudian GraphQL, query. Get book. Nah, ID-nya ya. Kita ingin mendapatkan ID yang katakan yang ini, yang masih ada di database ya. Saya paste di sini. Nah, oke. Lalu kita ambil data apa aja yang ingin kita tampilkan. Katakan di sini ID, kemudian title, lalu description, kemudian release year. Year seperti ini. Saya send. Oke, di sini ada error ya, mengatakan args is not defined. Sekarang kita cek lagi. Dan memang benar di sini kita belum mengeset untuk argumennya ya. Oke, maaf. Saya save. Kita send. Nah, dia sudah muncul ya untuk datanya. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman di sini masih pusing atau kebingungan, silakan sekali lagi chat di Instagram saya @juarcoding. Sekian video kali ini dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk memasang GraphQL Playground ya.
Nah, di sini kalau teman-teman buka di localhost 4000/GraphQL dan metodenya itu get, maka teman-teman akan mendapatkan landing page yang seperti ini. Sebenarnya kita bisa mengganti landing page yang ada di sini ya. Caranya teman-teman silakan buka untuk dokumentasinya yang ada di sini. Dan kalau teman-teman buka akan muncul seperti ini. Nah, landing page-nya itu bisa teman-teman ganti gitu sesuai kebutuhan dari teman-teman semuanya. Nah, untuk menginstal GraphQL Playground ya. Jadi GraphQL Playground ini digunakan untuk mentesting ya. Jadi fungsinya sama kayak Apollo Studio, cuman bedanya dia di lokal gitu. Untuk menginstalnya teman-teman silakan copy aja ini. Ini kita copy. Lalu buka untuk Visual Studio Code-nya, arahkan di index. Lalu di sini kita edit ya. Nah, oke. Lalu plugins array. Lalu kita paste saja di sini. Ini akan saya save. Kemudian kita perlu menginstal ini ya. Apollo Server Core. Ini kita copy. Lalu kita coba install di terminal terlebih dahulu ya. Oke. npm install ini. Save, saya enter. Nah, dia sudah terinstall ya. Sekarang kita coba panggil lagi di sini. Cons. Kemudian kurung awal seperti ini. Kita copy ini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini, lalu kita require ya. Apollo Server Core, saya save. Lalu kita coba jalankan lagi. No daemon index. Nah, dia sudah berjalan. Sekarang kita refresh ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini mirip banget dengan Apollo server yang ada di sini. Maaf, maksud saya Apollo Studio ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa tes ya. Saya akan coba mengetes yang ini, all books ya. Saya copy, saya paste di sini, saya running. Nah, dia muncul seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa new tab ya. Nah, jadi bisa langsung nyoba yang lain seperti itu. Saya copy, saya paste di sini. Kemudian katakan saya ingin mendapatkan ini ya, get book. Lalu ID, saya ingin mendapatkan ID ini, saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, saya jalankan, nah datanya muncul seperti ini ya. Oke, sebenarnya untuk GraphQL Playground ini, kalau kalian menginstal versi Apollo Server yang lama itu, dia defaultnya itu muncul seperti ini. Jadi untuk version dari Apollo Server yang baru, untuk GraphQL Playground ini tuh dia nggak muncul. Jadi kita harus menginstalnya secara manual. Caranya seperti yang saya jelaskan ini ya. Pertama kita install terlebih dahulu untuk Apollo Server Core. Kemudian kita ambil untuk plugin dari Apollo Server landing page GraphQL-nya. Lalu kita masukkan di plugins. Isinya tuh array, jadi bisa banyak ya untuk pluginnya. Lalu kita masukkan di dalamnya sini. Kita restart servernya, kemudian kita jalankan dan arahkan ke localhost port 4000/GraphQL dan nanti munculnya menjadi seperti ini. Jadi bebas ya, teman-teman bisa menggunakan GraphQL Playground ini, bisa menggunakan Apollo Studio atau bisa menggunakan Postman. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan Postman ya, karena dari keseharian saya sangat terbiasa banget pakai Postman. Jadi kalau misalkan saya pindah tool lain tuh kayak aneh gitu. Nah, ini bebas, terserah teman-teman sukanya yang mana. Nah, kita sudah sampai di kursus video yang terakhir. Jadi sekali lagi, video yang ada di sini tuh sangat basic dan dasar banget ya. Jadi saya sarankan karena semua materinya itu nggak tercover ya, karena sempitnya waktu. Jadi teman-teman nanti silakan coba-coba saja di
ini di dokumentasinya Apollo, atau bisa juga di GraphQL.org, atau bisa juga di howtograph.gl.com. Sekian video kali ini, dan jangan lupa jika kalian punya pertanyaan, silakan DM saya di @surakoding, dan insya Allah saya akan jawab. Sekian video kali ini, dan terima kasih.